Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Tassanur Eka Permatasari dengan NIM 2019-0311-065 dari KJ 04. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dua metode ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi konvensional, yaitu metode reflux. Yang kedua, ekstraksi non-konvensional, yaitu metode Enzyme Assisted Extraction atau EAE. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum kimia bahan alam 2 yang diampu oleh dosen Ibu Putu Gita Maya Widyaswari Mahayasi S-Form M-Form APT. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara ekstraksi dengan metode reflux dan EAE, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum terkait ekstraksi. Nah, apa sih itu ekstraksi? Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari suatu campurannya, padatan maupun cairan, dengan menggunakan bantuan pelarut yang sesuai. Nah, pemilihan metode ekstraksi itu tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan kita isolasi. Jadi, sebelum kita memilih metode ekstraksi yang akan kita gunakan, maka kita perlu nih menentukan target ekstraksi yang akan kita capai itu seperti apa sih. Nah, di sini target ekstraksi itu terbagi menjadi 3, di mana yang pertama senyawa bioaktif yang tidak diketahui, dan yang kedua senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme, dan yang ketiga sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural. Nah, lalu apa saja sih metode ekstraksi itu? Di sini metode ekstraksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya proses pemanasan. Di sini terbagi menjadi 2, ekstraksi dengan cara dingin dan ekstraksi dengan cara panas. Ya, contohnya ekstraksi dengan cara dingin yaitu maserasi dan perkolasi. Contoh ekstraksi dengan cara panas yaitu reflux dan solutasi. Yang kedua, berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi. Di sini juga terbagi menjadi 2, ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Di mana pada ekstraksi pada cair merupakan sampel yang diekstraksi terdapat dalam campuran berbantu padatan. Sedangkan ekstraksi cair-cair merupakan sampel yang diekstraksi terdapat dalam campuran berbantu cair. Lalu yang ketiga, berdasarkan proses. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekstraksi berkesinambungan atau continuous extraction. Yang kedua, ekstraksi bertahap atau batch extraction. Di mana pada ekstraksi berkesinambungan ini merupakan pelarut yang sama dipakai berulang hingga proses ekstraksi selesai. Sedangkan ekstraksi bertahap atau batch extraction merupakan ekstraksi yang tiap tahapnya itu menggunakan pelarut yang baru hingga proses ekstraksi selesai. Nah, sekarang kita akan membahas ekstraksi dengan metode reflux. Apa itu ekstraksi reflux? Ekstraksi reflux menggunakan ekstraksi yang tahan pemanasan. Faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu jumlah pelarut dan waktu ekstraksi. Secara umum, definisi reflux sendiri itu merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya yaitu ekstraksi berkesinambungan. Prinsip kerja ekstraksi reflux ini yaitu pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Syarat ekstraksi menggunakan metode reflux itu harus tahan pemanasan. Adapun keuntungan dan kerugian metode reflux, yaitu keuntungannya membutuhkan alat yang sederhana, biaya yang murah, waktu ekstraksi yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan ekstraksi menggunakan maserasi dengan perolehan kembali yang tinggi. Sedangkan kerugian ekstraksi reflux ini sulit mencapai ekstraksi yang sempurna, seringkali melarutkan oligomer yang lebih rendah. Metode ini juga hanya dapat dilakukan pada senyawa yang tahan terhadap pemanasan. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur ekstraksi dengan metode reflux? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang akan digunakan itu ada statif dan klem, pemanas, heating mantle atau hot plate, labu alas. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai labu alas. Di sini terdapat 2 jenis labu alas, yaitu alas berbentuk bundar dan alas berbentuk datar. Di mana alas berbentuk bundar yang berada di sebelah kiri digunakan jika kita menggunakan pemanas heating mantle. Sedangkan labu alas yang berbentuk datar dapat kita gunakan jika kita menggunakan pemanas hot plate. Lalu ada selang, batu didih, pompa, kondensor, pelarut, dan simplisia atau sampel. Setelah penyiapan alat dan bahan, kita dapat langsung melakukan ekstraksi dengan metode reflux.
Prosedur ekstraksi dengan metode refleks itu, yang pertama letakkan labu alas di atas pemanas, yang kedua masukkan batu didih dalam labu. Fungsinya batu didih di sini untuk meratakan panas. Lalu yang ketiga masukkan sampel atau simplisia dalam labu, yang keempat tambahkan pelarut, yang kelima kondensor dipasang di atas labu alas. Untuk pemasangan kondensor ini kita dapat menggunakan statif dan klem dan penjepit sebagai tempat penyangga berdirinya kondensor agar berdiri lurus. Kemudian kondensor dipasang dengan selang untuk lubang bawah tempat air masuk. Selang dihubungkan ke pompa atau kran tempat air. Sedangkan untuk lubang atas dihubungkan dengan selang tempat air keluar. Maka selang dihubungkan ke dalam ember. Setelah dipasang kondensor dengan baik, maka dapat menyalakan pemanas lalu atur suhu. Lalu ekstraksi berlangsung selama 3 jam. Setelah itu ekstraksi disaring menggunakan kain, lalu diperas. Lalu setelah itu lakukan langkah tersebut 3 hingga 4 kali. Proses ekstraksi selesai jika pelarut di dalam labu berubah menjadi bening. Lalu hasil ekstraksi cair dikumpulkan dan dipekatkan atau diidentifikasi dengan reagen yang sesuai. Nah, setelah kita membahas tentang metode reflux, maka selanjutnya kita akan membahas metode Enzyme Assisted Extraction atau EAE. Nah, apa sih itu Enzyme Assisted Extraction atau EAE? Nah, Enzyme Assisted Extraction atau EAE ini merupakan metode ekstraksi dengan bantuan enzim, merupakan salah satu metode ekstraksi non konvensional untuk mengekstraksi suatu senyawa aktif dengan bantuan enzim. Enzim memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau mengganggu dinding sel dan membran sehingga memungkinkan pelepasan senyawa aktif lebih baik dan efisien. Umumnya, Enzyme Assisted Extraction atau EAE digunakan untuk mengekstraksi minyak yang terdapat di dalam jenis sampel, misalnya biji-bijian, buah, bunga, dan lain-lain. Lalu, prinsip kerja EAE ini yaitu pelarut air yang digunakan untuk membantu melepaskan metabolit bahan aktif yang terdapat pada sampel, sehingga molekul sel senyawa tersebut bercampur dengan pelarut air dan dapat meningkatkan rendemen ekstrak. Kemudian hasil ekstrak difiltrasi lalu dilakukan pemurnian. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa EAE ini adalah metode yang sangat baik untuk mengekstraksi polisakarida dari tanaman. Lalu alasan metode EAE lebih baik daripada metode konvensional itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa metode EAE lebih baik daripada metode konvensional. Karena yang pertama, efisien waktu, di mana waktu ekstraksi yang lebih cepat terjadi karena adanya enzim yang dapat menghidrolisis dan mendegradasi dinding sel sehingga membantu zat aktif keluar dalam sel. Lalu minim pelarut, tidak membutuhkan banyak pelarut, hanya menggunakan pelarut air untuk mengekstraksi senyawa bahan aktif dan minyak. Ramah lingkungan, di mana tidak menggunakan pelarut organik dan pelarut tidak mudah terbakar serta beracun. Hasil ekstraksi tinggi, adanya hidrolisis dengan bantuan enzim dapat melepaskan senyawa bahan aktif yang terikat sehingga dapat meningkatkan rendemen ekstrak dan mengarah pada peningkatan hasil. Yang kelima, suhu ringan. Beroperasi pada suhu ekstrak yang ringan karena kestabilan enzim lebih tinggi pada suhu rendah karena enzim akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi metode EAE ini. Yang pertama, jenis enzim, komposisi dan konsentrasi enzim, kadar air dalam partikel, ukuran partikel, rasio padatan dengan air, dan waktu hidrolisis, serta suhu, di mana suhu juga mempengaruhi proses ekstraksi dengan enzim, khususnya dalam aktivitas optimal enzim dan laju reaksi, di mana pada suhu tinggi enzim akan terdenaturasi jika enzim tersebut bukan enzim termostabil. Selain itu, senyawa aktif yang diekstraksi juga dapat mengalami degradasi pada suhu tertentu. Enzim yang memiliki sifat termostabil yang bekerja optimal pada suhu 70 derajat Celcius. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa EAE ini adalah metode yang sangat baik untuk mengekstraksi polisakarida dari tanaman. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari ekstraksi metode EAE ini, itu kelebihannya ramah lingkungan, hasil ekstraksi yang tinggi, mengurangi konsumsi pelarut atau penggunaan pelarut, efisiensi terhadap waktu, beroperasi pada suhu ekstraksi yang lebih ringan. Lalu, kelemahan dari ekstraksi metode EAE ini yaitu proses inkubasi yang lama, sifat enzim yang berbeda pada setiap kondisi lingkungan. Beberapa enzim yang tersedia saat ini tidak sepenuhnya dapat menghidrolisis dinding sel dan terbatas, lalu biaya mahal untuk skala yang besar. Ekstraksi menggunakan enzim ini terjadi karena adanya aktivitas hidrolitik oleh enzim pada komponen dinding sel dan membran dinding sel, serta senyawa makromolekul di dalam sel yang memfasilitasi terlepasnya sifat alami suatu produk. Enzim yang sering digunakan untuk ekstraksi seperti selulase, alpha amilase,
dan pektinase, tergantung dari bahan yang akan diekstraksi. Nah, selanjutnya bagaimana sih prosedur ekstraksi dengan metode EAE ini? Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada inkubasi, beker glass, hot plate stirrer, desentrifugasi, enzim, pelarut yaitu air, dan simplisi atau sampel. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, maka kita dapat langsung melakukan ekstraksi dengan metode EAE ini. Nah, yang pertama yaitu preparasi sampel dengan menggunakan enzim. Setelah sampel dipreparasi, lalu lakukan inkubasi selama 2-3 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian hasil inkubasi dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan pelarut, kemudian ekstraksi dengan menggunakan magnetic stirrer. Lalu nyalakan pemanas, atur suhu dan waktu. Lalu hasil campurannya sudah homogen, diambil filtratnya dan disentrifugasi. Setelah itu didapati hasil ekstraksi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai dua ekstraksi. Yang pertama metode reflux dan yang kedua metode EAE. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.